Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kidung Pujian Maria. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita belajar dari 2 orang wanita yang sangat hebat yang kita dengar lewat bacaan kitab suci, yaitu Maria dan Elisabet. Siapakah Maria itu? Siapakah Elisabet itu? Apakah kehebatan atau keistimewaan mereka? Maria adalah ibu Yesus, seorang wanita yang sangat sederhana dari Nazaret. Ia menerima tanggung jawab untuk mengandung Yesus di dalam rahimnya yang suci, meskipun ia belum menikah dengan Yusuf. Ia taat kepada Allah yang memilihnya untuk menjadi ibu Sang Juru Selamat. Ia siap menanggung semua kesulitan yang harus ia hadapi karena iman dan kepasrahannya kepada Allah. Elisabet adalah istri seorang imam bernama Zakaria yang pada masa tuanya mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Elisabet tetap percaya kepada Allah bahwa Allah akan menepati janjinya. Benarlah demikian. Allah menepati janji itu dengan sangat dramatis. Maria dan Elisabet memang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Penginjil Lukas tidak menjelaskan secara mendetail tentang hubungan kekerabatan itu. Ia hanya menuliskan bahwa Elisabet adalah sanak Maria yang mengandung pada masa tuanya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil dikisahkan tentang Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Elisabet tersentak, bayi dalam kandungannya pun melonjak kegirangan karena kehadiran Maria.
Ia merasakan bahwa orang yang berada di hadapannya itu bukan hanya saudarinya, melainkan ibu sang juru selamat. Maka tidak heranlah ketika mendengar salam dari Maria, Elizabeth kemudian memuji Maria sebagai ibu Tuhanku. Maria tidak merasa hebat, tetapi ia menunjukkan kerendahan hatinya. Nyanyian atau kidung Maria yang kita dengarkan dalam bacaan tadi adalah bukti kerendahan hati, kesederhanaan dan juga kerelaannya menerima tugas yang berat dari Allah. Maria tidak meninggikan dirinya. Ia mau berbagi dengan sesamanya. Ia menyerahkan semua itu sebagai suatu bentuk kebesaran Allah. Kesederhanaan, kesucian, dan kemurnian Maria itulah yang menjadikan dirinya dipilih oleh Allah. Apa yang menjadi poin penting bagi kita untuk hidup rohani kita dan juga hidup sosial kemasyarakatan kita? Yang pertama, kadang ketika kita berada di posisi yang tinggi atau dipuji karena kesuksesan kita, kita sering merasa tinggi hati. Yang kedua, ketika karir dalam hidup kita sudah ada di puncaknya, kadang kita mulai lupa diri. Yang ketiga, kita lupa untuk mensyukuri rahmat yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ada kalanya kita lupa bahwa kebahagiaan yang kita peroleh sumbernya dari siapa. Bunda Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya karena ia taat kepada Bapa. Ia solidar dengan sesamanya, selalu bersyukur dan berserah kepada Allah dalam seluruh hidupnya. Ia telah menjadi Hawa baru, ibu seluruh kaum beriman. Ia pun dimuliakan di surga sebab Allah mengasihinya. Semoga teladan hidup Bunda Maria dapat kita hidupi dan doa-doanya selalu menyertai kita. Bunda Maria, doakanlah kami pada Yesus anakmu, supaya kami menjadi putra-putrimu yang setia kepada Allah. Amin.